Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dian Hana Sasmaya dengan NIM 10.204.243.0006 dari kelas 2402, dan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas pendahuluan modul 2 saya. Ya, langsung masuk saja ke soalnya. Di sini untuk soal tugas pendahuluan modul 2 yang pertama, gunakan dataset yang telah disediakan pada tautan. Saya telah mendownloadnya dan telah saya masuki ke drive saya agar bisa diolah di Google Colab nanti. Di sini nama filenya itu adalah dataset_tp2csv. Langsung saja ke soal pertama, yaitu kita akan load datasetnya. Nah, saya melakukan load dataset, di mana dataset yang saya gunakan ini merupakan data transaksi penjualan yang di dalamnya itu terdapat berbagai informasi seperti order ID, tanggal pemesanan, nama customer, kategori produk, serta variabel numerik seperti sales, quantity, discount, dan juga profit. Di bagian codingan ini saya menggunakan library Pandas untuk membaca data. Saya juga menghubungkan Google Colab dengan Google Drive menggunakan perintah drive mount. Setelah itu dataset dibaca menggunakan pdread CSV karena file itu berupa CSV. Setelah itu saya menampilkan isi awal dataset menggunakan dfhead, lalu melihat ukuran data dengan df shape dan juga nama kolom dengan df columns. Dari output yang telah muncul ini terlihat bahwa dataset itu memiliki sekitar 499 baris dan juga 21 kolom. Ini menunjukkan kalau misalkan dataset itu cukup besar dan memiliki banyak atribut. Kolom-kolom seperti sales, quantity, discount, dan profit menjadi fokus utama karena akan digunakan dalam proses modelingnya nih. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan antara linear regression dan juga K-means clustering. Secara konsep, linear regression itu merupakan metode supervised learning, yaitu metode yang menggunakan data dengan label ataupun target. Dalam kasus ini, targetnya itu adalah profit. Tujuannya itu untuk memprediksi nilai profit berdasarkan variabel input seperti sales, quantity, dan juga discount. Sedangkan K-means clustering merupakan metode unsupervised learning, yaitu metode tanpa target. Tujuannya itu bukan untuk prediksi, tetapi untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan ataupun karakteristik data. Jadi perbedaan mendasar itu adalah linear regression digunakan untuk prediksi nilai, sedangkan K-means digunakan untuk mengelompokkan data. Lanjut ke soal ketiga. Di sini saya melakukan pembagian data, split data, dan juga random state. Nah, pembagian data menjadi data training dan data testing, di mana hal ini sangat penting dalam machine learning supaya model itu nggak hanya menghafal data, tetapi juga mampu melakukan generalisasi. Nah, pada codingan ini saya menggunakan train, test, split ya, di mana di sini variabel X berisi fitur sales, quantity, dan discount, sedangkan Y ini berisi target yaitu profit. Nah, saya menggunakan test size sama dengan 0,2, artinya 20% data digunakan sebagai data testing dan 80%-nya sebagai data training. Parameter random state-nya ini sama dengan 42 digunakan agar hasil pembagian data konsisten setiap kali dijalankan, sehingga hasilnya itu bisa direproduksi. Dari outputnya ini terlihat kalau misalkan data trainingnya berjumlah sekitar 399 baris dan data testing sekitar 100 baris. Ini udah sesuai dengan pembagian 80/20. Maknanya itu adalah model akan belajar dari data training, kemudian diuji menggunakan data testing untuk melihat performanya. Lanjut ke soal keempat, yaitu fit dan predict linear regression, di mana sini saya menerapkan model linear regression. Secara definisi, linear regression itu merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antar variabel input dan target yang telah saya jelaskan tadi. Di dalam codingan, saya membuat model linear regression, kemudian saya melatih model dengan fit, X-train, Y-train. Nah, proses ini membuat model belajar pola hubungan antar sales, quantity, discount terhadap profitnya. Setelah model dilatih, saya akan melakukan prediksi menggunakan predict X-test yang menghasilkan nilai prediksi profitnya. Dari outputnya ini terlihat kalau misalkan nilai prediksinya itu berupa angka, ada yang positif dan ada yang negatif nih. Nah, nilai negatif ini menunjukkan bahwa pada beberapa kondisi model memprediksi adanya itu kerugian. Nah, di sini model itu sudah berhasil melakukan prediksi. Namun kita belum tahu nih apakah prediksi tersebut akurat atau tidak. Lanjut ke soal nomor 5 tentang koefisien dan intercept
plus analisisnya. Di sini saya menganalisis koefisien dan intercept dari model. Secara konsep, intercept adalah nilai awal ketika semua variabel input itu bernilai 0, sedangkan koefisien menunjukkan seberapa besar nih pengaruh masing-masing variabel terhadap si targetnya. Dalam codingan ini saya mengambil intercept menggunakan yang pertama itu ada linear model intercept dan juga koefisien menggunakan linear model coef ya. Nah, dari outputnya ini terlihat kalau misalkan nilai interceptnya itu sekitar 74. Nah, ini menunjukkan kalau misalkan semua variabelnya itu ketika semua variabel bernilai 0, maka modelnya ini memprediksi profit sebesar 74. Koefisien salesnya itu bernilai positif, artinya itu kalau misalkan semakin besar penjualan, maka profitnya itu cenderung meningkat. Koefisien quantity bernilai negatif kecil, artinya itu jumlah barang tidak terlalu berpengaruh atau bahkan sedikit menurunkan profit. Sedangkan diskon memiliki nilai negatif yang besar, yang berarti semakin besar diskon, maka profitnya ini turun secara signifikan. Jadi di sini diskon itu memiliki pengaruh paling besar terhadap penurunan keuntungan. Selanjutnya ke soal nomor 6 itu MSE dan R-square plus analisisnya. Di sini saya mengevaluasi model menggunakan mean square error dan juga R-square, di mana MSE ini merupakan rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Kalau misalkan semakin kecil MSE, maka dia akan semakin baik modelnya. Sedangkan R-square menunjukkan seberapa besar variasi data yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai R-square-nya itu berkisar antara 0 sampai 1. Dan semakin mendekati 1, berarti modelnya itu semakin baik. Nah, dari outputnya ini terlihat kalau misalkan nilai MSE-nya itu cukup besar ya. Dan R-square-nya itu bernilai negatif sekitar min 0,02 sekian. Nilai negatif ini menunjukkan kalau misalkan model itu sangat buruk, bahkan lebih buruk dibandingkan jika kita hanya menggunakan rata-rata sebagai prediksi. Jadi linear regression ini nggak cocok untuk dataset ini atau masih membutuhkan perbaikan. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu elbow method dan penjelasannya. Nah, saya menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal pada K-means. Secara konsep, elbow method ini digunakan dengan cara melihat grafik antara jumlah cluster dan juga nilai WCSS, yaitu jumlah jarak dalam cluster. Nah, dalam codingan ini saya menghitung WCSS untuk berbagai jumlah cluster dari 1 sampai 10, kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik. Dalam grafik output ini terlihat kalau misalkan penurunan WCSS itu sangat tajam dari cluster 1 ke 3, kemudian mulai melandai setelahnya. Titik siku atau elbow itu terlihat sekitar K sama dengan 3. Nah, artinya ini jumlah cluster optimal itu adalah 3, sedangkan setelah itu penambahan cluster tidak memberikan peningkatan signifikan. Lanjut ke soal 8, yaitu K-means. Pada soal ke-8 itu saya menerapkan K-means clustering dengan jumlah cluster sebanyak 3. Dalam codingan saya membuat model dengan K-means and underscore cluster sama dengan 3, lalu melatihnya dengan fit X scale ya. Nah, di sini saya mengambil hasil cluster menggunakan labels. Dari outputnya itu terlihat bahwa sebagian besar datanya itu masuk ke satu cluster, sedangkan cluster lain itu memiliki jumlah data yang lebih sedikit. Nah, di sini distribusi data itu nggak merata, namun modelnya itu tetap berhasil mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Lanjut ke soal 9, yaitu silhouette score plus analisisnya ya. Nah, di sini saya menghitung silhouette score secara konsep, di mana silhouette score ini merupakan suatu metode untuk mengukur kualitas clustering. Nilainya itu berkisar dari min 1 sampai dengan 1. Kalau misalkan dia mendekati 1, berarti cluster sangat baik dan juga terpisah jelas. Kalau misalkan dia mendekati 0, berarti clusternya ini saling tumpang tindih. Kalau misalkan negatif, berarti banyak data yang salah di clusternya. Nah, dari outputnya ini bisa dilihat kalau misalkan nilai solid score-nya itu sekitar 0,84, yang berarti clustering yang dihasilkan itu sudah sangat baik. Lanjut ke soal nomor 10, yaitu ARI. Nah, di sini itu saya menggunakan Adjusted Run Index ataupun ARI untuk mengevaluasi hasil si clusteringnya. ARI ini digunakan untuk membandingkan hasil clustering dengan label sebenarnya. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan kolom segmen sebagai label pembanding. Kalau misalkan dari outputnya sendiri, di sini nilai ARI-nya sangat kecil ya. Dia mendekati 0. Nah, ini artinya itu dia hasil clusteringnya tidak sesuai dengan label asli nih. Nah, di sini artinya meskipun cluster secara strukturnya udah bagus, tetapi tidak sesuai dengan kategori segmen yang ada di dataset. Lanjut ke soal nomor 11 ya. Di sini soalnya itu
Jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut berserta perbedaannya dalam hal performa model pada data training dan testing. Oke, saya akan jawab. Nah, di sini overfitting ini kan terjadi ketika model terlalu kompleks dan juga hanya cocok pada data training nih, tetapi buruk nih pada data testing. Sedangkan underfitting itu terjadi kalau misalkan modelnya itu terlalu sederhana sehingga nggak mampu menangkap pola datanya. Dalam kasus ini, model linear regression ini mengalami underfitting karena nilai R-square-nya itu rendah dan error tinggi baik pada training maupun testing. Itu untuk soal nomor 11. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhan data ini, dari seluruh proses ini dapat dilihat kalau misalkan linear regression ini kurang mampu memodelkan data dengan baik, sedangkan K-means clustering mampu menghasilkan pengelompokan yang cukup baik nih. Nah, berdasarkan silhouette score-nya, nah jumlah cluster optimal itu yang diperoleh tadi itu 3, namun hasil clustering tidak sesuai dengan label segmen yang ada. Saya rasa sekian untuk penjelasan dari tugas pendahuluan modul 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.